Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jemaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah mudahkan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan hari ini tadi saya bingung banget. Waktu mau berangkat baru saya baca kembali undangannya Ustaz RI. Ternyata harus pakai bawahan hitam, atasan pink. Ini gimana? Ya saya tanya ke istri. Ini sungguh kisah tadi pagi. Nih, Ustaz RI ingin bawahannya hitam, atasnya pakai jilbab pink. Karena kami sudah biasa ngobrol bab tentang soul healing ya, pemulihan jiwa. Istri saya cuma ngendikannya, Abi, sebegitulah luka batinmu. Karena 10 tanda orang yang jiwanya letih karena terlalu banyak memendam luka batin. Salah satunya itu cuek, acuh dengan penampilan. Artinya dulu kalau ibu mau berangkat ke majelis taklim gitu ya, mesti tanya sama bapak gitu ya, Abi, terus pantas enggak ini atasanku ini bawahanku ini, wah matching nih, bagus, keren. Nah itu dulu seperti Ustaz Fauzi tadi masih ngerayain begitu. Tapi begitu sampun 10-20 tahun terlalu banyak disakiti, terlalu banyak dikecewain gitu ya. Sekarang kalau mau berangkat ngaji, meskipun atasannya kuning, visornya hijau bungkus, udah lah ya, harus kamu harus beras. Itu orang yang hatinya letih karena terlalu sering dilukai. Salah satu indikatornya dia cuek, rambutnya acak-acakan, kukunya panjang. Nek riyen wonten jerawat satul mawon wis bingung golek bengkuang ya. Dilulurin ngeten sakniki tul. Nek gelem aku ngene ya wis, nek gak duwe sakarepmu ngeten. Nah itu ciri orang jiwanya letih. Makanya istri saya tadi pagi bilang, Abi, segitunya kan luka batinmu gitu. Kok boleh ini seorang ireng apa samping? Yo gak apa-apa gitu. Alhamdulillah menemukan satu, mirip-mirip dikit gak apa-apa. Makanya tadi bungu sebenarnya buatan pending tau kita nih. Nanti khawatir di celatu Ustaz RI ini. Jadi ini bukan simbol dari single mom ya buatan. Ini kan simbol yang paling miring gitu aja. Jadi baik itu intermezzo. Terus kemudian yang kedua, ini baru terpikir setelah sambutannya Ustaz RI tadi. Saya sedikit cerita gitu kan. Kebetulan Allah menghendaki saya muncul sebagai seorang optometris gitu. Jadi tiap hari bengkelin matanya seseorang. Ada 3 keadaan yang tidak pernah bisa saya lupakan sampai hari ini. Yang pertama, saat itu kita nanganin operasi pasien katarak. Nah beliau ini karena muncul dari keluarga yang kurang mampu, nah akhirnya kita bantu untuk operasi katarak. Nah, setelah kita tanganin, ini yang tidak bisa saya lupakan. Pulangnya kan bareng saya. Pulang dari klinik menuju rumahnya, yang dituju itu bukan rumah. Dia minta tolong saya untuk pertama dia menginjakkan di kampung, dia ingin menginjakkan di musola. Itu yang bikin saya penasaran banget. Kenapa? Karena selama ini hidupnya terlalu keras, murah sumur kerjaannya bapak ini. Nah,
setelah menderita sakit katarak dan sebelumnya juga itu jarang berakrab-akrab dengan Al-Quran. Nah, entah bagaimana caranya Allah itu menyapa lembut hatinya. Dia turun di musola. Saya amati aja, Masya Allah, yang diambil itu Al-Quran dan dipeluk banget lama sampai dia nangis. Terus kemudian dia berjanji di telinga saya sendiri, saya karena sudah Allah kembalikan penglihatan saya janji saya akan belajar baca tulis Al-Quran meskipun harus bersama anak kecil-kecil. Saya nggak malu. Saya akan jadikan pulihnya penglihatan ini untuk taubat yang selama ini nggak pernah akrab dengan Al-Quran. Itu orangnya orang, mohon maaf ya, orang bangil dan sering mampir ke rumah itu. Jadi dia sekarang sudah mulai bisa baca Al-Quran. Nah itu kondisi yang kedua, orangnya sangat solihah ya. Orang Jombang itu guru ngaji, datang ke klinik kami, kita setelah melakukan pemeriksaan mengalami glaukoma akut. Jangan ngerti bahwa bedanya glaukoma akut sama kronis. Saya kasih contoh glaukoma akut itu seperti ini. Ikuti aba-aba saya, gak boleh ada yang komplain. Saya hitung sampai 3, langsung pejamkan matanya. 1, 2, 3. Ini tetap merem ya. Ini namanya glaukoma akut. Datangnya tidak permisi. Seumpama ini tadi jenengan mengalami glaukoma akut dan sekarang langsung gelap seperti itu, maka surat yang tadi, ayat yang tadi dibaca jenengan simak oleh Ustazah Monik tadi, itu adalah yang terakhir bagi jenengan. Merem terus rasakan. Jenengan sekarang saat masih urip tidak pernah bisa lagi membuka Al-Quran untuk melihat apakah ini fatkah, ini doma, bukan sakit. Itu yang terakhir tadi jenengan simak itu. Coba bayangkan. Nah, sekarang buka kembali. Saya ceritakan, Ustazah guru TPQ ini begitu sudah divonis mengalami glaukoma akut dan saraf yang nempel di retinanya sudah pada konslet. Saat itu perhatikan, Ustaz, hari ini Allah telah mengambil penglihatanku. Aku berpuluh-puluh tahun mencari anak-anak Al-Quran. Aku tidak mau kerjaanku diambil seperti ini. Sampai hari ini dia tidak pernah absen untuk selalu membeli Al-Quran dibagikan ke anak-anak. Dia tidak bisa lagi ngajar, tapi dia ingin dengan Al-Quran yang didonasikan 1, 2, 3 ini, jariah, pahala-pahala jariah tetap mengalir pada kehidupannya. Kecintaannya dengan Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan buta mata itu. Oleh karena itu, kita tidak pernah tahu jenengan nanti diuji seperti apa. Sekali lagi, salah satu masalah mata yang paling mengerikan glaukoma akut yang datangnya mendadak, terus ablasi retina yang tiba-tiba lepas karena BAB-nya ngejengnya terlalu berat, babaran langsung lepas retinanya. Nah kalau itu terjadi lagi-lagi, surat yang tadi dibaca Ustazah Monik itu simaan terakhir jenengan. Setelah itu jenengan akan menunggu dibantu Ustazah Erni dengan Quran Braille. Hati-hati. Mulainya jenengan ini harga mahal kalau disandingkan dengan orang-orang yang sedang menderita glaukoma akut, ablasi retina. Cobalah. Terus yang terakhir, seingat saya, kasus seperti ini pernah saya nangani orang yang minusnya kacamatanya ini itu minus 24. Sangat bayangin buatan. Saya tahu jenengan yang merawat di sini gak ada yang setinggi ayah ada tahun itu. Beliau ini sohib kalau ke klinik kami. Beliau minusnya meskipun belum memecahkan rekor 18 ya ayat lebih, Masya Allah. Ya Allah, saya menemukan mata minus 24 itu, saya di depannya mendiagnosa, gak sampai 1 meter, dia tuh gak tahu wajah saya sedang begini. Tapi makanya saya menguji. Nah, wajah saya di depan orang minus 24 itu rata. Gak tahu mana hidung, mana mata, pada jarak gak sampai 1 meter. Coba bayangin. Nah, begitu kita buatkan kacamata minus 24,
Jangan dibayangin kacamatanya seperti jenengan ini, cakep, cantik, elok, enggak. Kacamatanya seperti toples pindang. Jadi selama irungi mancung, nek boten melorot mau. Karena abot. Nah begitu dia bisa melihat, Masya Allah, lagi-lagi kerinduannya yang sudah bertahun-tahun tidak bisa baca Quran, itu langsung yang diambil di klinik kami Quran. Di klinik kami itu kita bagikan Quran gratis untuk pasien-pasien yang akhirnya Allah kasih kejutan pulih pandangannya, pulang dapat kacamata, dapat Al-Quran, supaya mereka sadar Allah di sisa umurnya mengembalikan fungsi pandangan ini bukan lagi untuk nonton sinetron, bukan lagi untuk nonton drama Korea. Nanti kalau jenengan tetap ngewayal begitu, hati-hati loh, nanti dipundut sama yang punya, nyesel kok jenengan. Nah ketika orang merasa bahagia penglihatannya pulih, pulang mendapatkan Al-Quran, maka itu yang akan menjadi akrab-akrab, teman akrab dia sisa umur. Ya, ini tadi bukan materi yang direncanakan, tapi berhubung Ustaz Erwin menghentikan seperti itu, saya hanya nambahkan supaya jenengan yang hari ini belum diuji dengan hilangnya pandangan, mulai meleler, sadar, itu dititipkan penjenengan bukan untuk dolanan, bukan untuk yang kesia-siaan, maka gunakan dengan akrab-akrab dengan Al-Quran melalui awards ini, ya. Pun itu sebagai pengantar. Nah karena waktunya tadi molor, ini nanti yang tadinya sampai jam 10 ya, saudara. Gimana kalau kita rubah sampai asar? Bahas parenting loh, 1 jam itu dapat apa? Pun kalau begitu, karena waktunya sangat pendek, ini di dalam ayat yang nanti hari ini kita tadabburi, itu ada banyak pelajaran yang harus kita ambil. Karena waktunya berkurang banyak, mohon dipilih ya, dipilih. Di dalam ayat yang tadi dibaca Ustaz Fauzi, Masya Allah indah banget ya. Semoga Allah memberikan keberkahan pada suaranya, kemampuan Al-Quran, Masya Allah indah banget. Kalau dipilih, di situ nanti sebenarnya kita belajar tentang generasi strawberry. Apa generasi strawberry itu? Anak-anak kita yang selama ini, kalau ayahanda Ibrahim alaihissalam itu kan tadi katanya istrinya Ustaz Fauzi diterjemahkan kalau ayahanda Ibrahim itu naruh di tempat yang penuh keprihatinan, gak ada tanaman, gak ada taman, semuanya gitu. Nah gara-gara kita nggak pernah belajar tentang parenting di atas jalan hidayah, sehingga kita tumbuh kembang anak-anak kita itu dimanjakan, segala sesuatunya dipenuhi, tidak ada hidup keprihatinan gitu deh. Anaknya di pondok makmi asin, jenengan kendrio nangis mau gitu. Jenengan lebih nangis saya ketika tanya ke pasien anak-anak pondok itu, nah nanti kalau di pondok supaya matanya nggak gampang lelah, minusnya sehingga nggak nambah terus, kalau ada disuguhkan buah sama sayur dimakan. Nggak ada Ustaz di pondok. Lu masa sih? Iya adanya cuma semangka pucet gitu ya Allah. Nah langsung nanti itu. Iya kalau semangka itu merah seger gitu, itu semangka pink kayak gitu ya. Pucet-pucet gitu ya Allah. Nah langsung rasanya gitu ya. Nah nanti kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua ketika membersamai anaknya hidup dalam keprihatinan, itu justru akan menjadi pokong bagi anak-anak kita. Nanti anak-anak kita keluar dari zona yang seperti itu akan menjadi bertumbuh karakter hebatnya. Tapi selama ini kita akan belajar pada Nabi Ibrahim ini, kita tuh hanya menganggap pokoknya anakku kalau hidupnya prihatin, pokoknya anakku kalau hidupnya susah pasti jadi orang hebat. Boten mesti. Ada sisi lain yang jangan lupakan dari teladan Nabi Ibrahim ini. Nah itu poin pertama, kita belajar generasi strawberry. Generasi, terus kemudian poin kedua kita belajar kenapa dalam ayat tadi Ustaz Fauzi membacakan, aku taruh ya Allah anakku itu meskipun tempatnya prihatin gitu, tapi tak deketin sama rumahmu, lah itu ya, yang sangat dihormati. Nah tujuannya kata Ustaz Fauzi tadi ketika membacakan agar
anak turunanku ini rajin ngerjain sholat gitu ya. Nah kita nanti akan belajar ada apa dengan sholat kok sampai disebut dalam ayat ini. Terus kemudian poin yang berikutnya kita akan belajar nanti tentang, ini kebetulan ada bapak-bapak yang hadir nih. Poin ini mau mengajarkan kita tentang bahayanya seorang ayah yang tidak mau membersamai tumbuh kembang anak-anaknya, yaitu fatherless ya. Jadi nanti kita akan belajar bahayanya, dampaknya apa kalau sampai ayahnya ada tapi tidak pernah main peran untuk menjadi figur ayah bagi anak-anaknya. Kehampaan dalam jiwanya itu menimbulkan perilaku apa aja, mulai dari kecanduan, nanti ada yang jadi pelakor, ada yang jadi macam-macam, kita bahas banyak. Dan yang terakhir kita akan belajar kenapa di ayat terakhir ayahanda Ibrahim alaihissalam ini nyuwun supaya Allah karuniakan buah-buahan. Napa boten nyuwun makanan pokok saat itu kan? Boten nyuwun gandum, boten nyuwun beras nek kalau di sini, boten nyuwun kurma, tapi yang disuwun buah-buahan. Nah, sekarang dipilih waktunya karena pendek, milih sekundi hari ini kita belajar. Ada yang gemes di belakang. Mumpung bapaknya teko Ustaz, padahal saya ayo yang mana? Pun diwakili Ustaz Erni. Suara jenengan kirimkan ke Ustaz Erni. Ustaz Erni mewakili, kita mau belajar yang mana? Bukan, teman Pak, salahin jenengan rawuh ya. Ini rezeki jenengan, nasib jenengan dikepuki malam pagi ini gitu ya. Baik, saya ini mewakili ibunda semuanya. Dari sekian banyak hikmah yang kita ambil dari ayat hari ini, yaitu kita belajar tentang fatherless, fatherman melawan fatherless. Baik, ini karena tidak ditampilkan slide-nya, saya rampungkan aja. Kita nanti bahas detail kaitannya fatherless. Cuma ini kita rangkum. Kenapa Allah itu merekomendasikan ayah dan bunda kalau ingin belajar parenting, kenapa harus belajar ke pakarnya? Pakar yang kita maksud di sini adalah ayahanda Ibrahim. Ayahanda Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam itu pakar parenting yang mendunia, masya Allah. Kenapa? Satu, ini hanya ringkasan aja ya. Saking hebatnya parenting Nabi Ibrahim ini, beliau itu sampai mendapatkan julukan Abul Anbiya. Apa maknanya Abul Anbiya? Itu, nah, bapaknya para nabi. Kenapa begitu? 18 nabi yang ada itu anak cucunya Nabi Ibrahim. Mantap. Hasil didikannya jempol banget. 18 nabi yang jenengan kenal kan 25. 18 diantaranya itu anak cucu Nabi Ibrahim. Ini berarti parentingnya top banget, rekomendasi banget untuk kita copy paste dalam dapur parenting kita. Nah, salah satu, ini hanya simpulan ya, karena ini tidak dipilih untuk dibahas. Nanti minta tolong dicermati. Al-Quran surat Ibrahim di ayat yang ke-37 itu hanya satu bagian mawon. Nanti jenengan buka lembaran yang dibacakan Ustaz Fauzi tadi. Ternyata nabi-nabi kita itu yang kita kenal itu kalau ngajari kita berdoa, memohon kepada Allah, itu mesti kalimatnya pendek, simpel, sederhana. Tapi entah kenapa kalau kaitannya sama anak, mereka itu berbeda banget. Di dalam Al-Quran surat yang sama, surat Ibrahim, surat yang ke-14, itu doa khusus anak itu mulai dari ayat 35 sampai 41. Itu kalau jenengan buka Al-Quran, hampir satu lembar penuh itu tentang doanya seorang nabi memohon supaya dikaruniakan anak-anak yang jempolan. Ini aneh. Mereka biasanya menteladankan ke kita doa itu pendek mawon, simple, tapi khusus anak hampir satu lembar mereka mencontohkan doa itu. Nah, ini menunjukkan bagi orang-orang yang paham dengan kehidupan,
Target untuk memiliki anak yang qurrata ayun, anak yang solih, anak yang solihah, itu bukan main-main. Serius banget obsesi untuk itu. Coba kita lihat ya. Saya hanya bacakan simpulan saja karena ini tidak termasuk yang dipilih, supaya kita mulai sama-sama sadar. Perhatikan, saya munculkan komentar dari seorang yang alim, yaitu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ini dari sini kita nanti akan paham, oh ya Allah, ternyata orang-orang soleh terdahulu itu betul-betul memiliki obsesi sangat besar, kepingin banget punya anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Coba perhatikan. La wallahi, enggak, demi Allah, kata Imam Hasan Al-Basri ini, perhatikan. Ma sayun aqarrawi ainil muslim. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang paling menyenangkan, yang paling menggembirakan pandangan seorang muslim min ayyar waladan aw walada waladin aw akha aw hamiman muti'an lillahi azza wa jalla. Perhatikan ngendikannya ulama kita ini, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih bisa menyenangkan pandangan seorang muslim melebihi ketaatan kepada Allah yang ia lihat pada anaknya, pada cucunya, pada saudaranya, pada sahabat-sahabat karibnya. Nah, sampai di situ, sampai diikuti sumpah, itu berarti orang-orang yang orientasi hidupnya benar, terbimbing di atas jalan hidayah, itu selalu menjadikan kesolihan anak-anaknya itu menjadi obsesi terbesarnya. Nah, makanya Mbah Bauti kita dulu itu sering bisikin kita, Le, suatu saat nanti kalau Allah sudah memberikan kepadamu itu duit yang banyak, kekayaan yang melimpah, kamu dikenal, kamu jadi tokoh masyarakat, pengaruh besar, itu semuanya akan terasa hambar. Kapan? Kalau di rumahmu hadir anak-anak yang begedut, apa begedut? Gudo mawon. Waya sholat tukaran DC, waya mobil jenang FF tukaran lagi. Nanti waktunya nambah hafalan Quran rame terus. Nah, orang yang seperti ini meskipun di kantor diajeni, dihormati, di masyarakat juga demikian, hatinya hambar. Kenapa? Karena dia diuji dengan munculnya anak-anak sing menggelisahkan, bikin pikiran sumpek. Nah, itu salah satu hikmah kenapa Nabi Ibrahim tumben-tumbennya, kalau selama ini ngajarin doa itu pendek, simpel, ringkas, tapi khusus anak, kayak om curhat, sak lembar ngurus anak kok doanya. Nah, ini pertanda para nabi pun, orang-orang solih gak main-main kalau untuk urusan anak. DP-DP-nya itu betul-betul memiliki porsi yang lebih. Gitu, gitu. Nah, ini hati-hati, ini landasan awal kita, ya. Sekarang untuk yang selanjutnya ini sebagai landasan aja ya. Nanti dibuka di dalam Al-Quran, coba diperhatikan surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah ini surat yang ke-60, di ayat yang ke-6. Nah, perhatikan surat Al-Mumtahanah di ayat yang ke-6. Di situ yang tadi di awal di pengantar saya sampaikan, kenapa Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu recommended banget untuk kita copy paste, untuk kita teladanin ya. Perhatikan, Allah langsung yang merekomendasikan beliau ini. Laqad kana lakum fihim, sungguh pada diri Ibrahim itu ada apa? Uswatun hasanah. Ada teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, yaitu bagi ayah bunda yang betul-betul hidupnya itu mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah dan keselamatan pada hari akhir nanti. Nah, perhatikan kalimat penutupnya.
Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan sapa wonge barang siapa di antara ayah dan bunda berpaling, maka sungguh Allah dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Kalem-kalem supaya kita memiliki bingkai dalam belajar parenting ini. Ayo kita lihat ketika Allah merekomendasikan kita, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh pada diri Ibrahim itu ada teladan yang baik bagi ayah bunda. Coba perhatikan, nanti dibuka di dalam tafsir As-Sa'di, ada penjelasan dari guru kita Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan yang dimaksud Allah merekomendasikan kepada kita untuk belajar meneladani parentingnya Nabi Ibrahim adalah sosok Nabi Ibrahim itu pribadinya memang terbukti menjadi panutan yang baik. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Nabi Ibrahim itu kalau diteladani, itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di akan berguna bagi parenting kalian. Artinya, satu, kita itu dijelaskan sama Allah, udah nggak usah ngelirik yang lain. Tengok tuh bagaimana ayahmu, ayahnya Ibrahim ketika membersamai anak-anaknya, membersamai istrinya. Memang beliau itu nyata di lapangan, memang seperti itu. Bukan belajar nanti pabrik speaking disampaikan seperti ini. Kesehariannya memang sayang sama istrinya, sama anak-anaknya. Itu memang figur yang nyata gitu. Terus yang kedua kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kalau kamu mau menteladaninya, maka akan berdampak baik pada dunia momongan anak-anakmu itu, dunia parentingmu itu. Ini maknanya. Terus kemudian yang kedua perhatikan, di ayat yang terakhir tadi Allah mengingatkan ayah, bunda, sapa wae wonge di antara ayah bunda yang berpaling. Maknanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dan barang siapa yang berpaling itu artinya berpaling dari meneladani Nabi ini. Parentingnya itu sakarepe dhewe, asal-asalan, gak mau copy paste parentingnya Nabi Ibrahim. Ini makna dari berpaling. Perhatikan dampaknya kata ulama kita ini. Di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan, sapa wonge yang berpaling tidak mau mentaati Nabi Ibrahim, salah satunya dalam dunia parenting, maka itu hanya akan membahayakan dirinya dan keluarganya. Dan sungguh itu tidak akan membahayakan Allah sama sekali. Karena Allah dialah maha kaya yang tidak butuh apapun dari makhluknya. Nah pun kalem-kalem, ini menjadi bingkai pembahasan parenting kita. Kita sepertinya nggak punya pilihan. Kalau kita ingin parenting kita baik, anak-anak kita tumbuh, yang kata Imam Hasan Al-Basri tadi, tumbuh menjadi anak yang qurrata a'yun, yang kalau dipandang itu menyejukkan pandangan, menyejukkan jiwa, maka tidak ada pilihan lain. Kita parentingnya harus meneladani para nabi, salah satunya Nabi Ibrahim. Dan kalau kita ngeyel, tetap tidak mau mengcopy paste parentingnya pakar parenting kita ini, maka kata tafsir tadi jelaskan, sikap sembrononya ayah bunda hanya akan merusak dan membahayakan diri jenengan sekeluarga. Dan hari ini kita lihat, fatherman yang jenengan pilih tadi itu merupakan parenting di atas jalan hidayah. Kalau kita sembrono melakukan dosa besar namanya fatherless, kita lihat apa bahayanya yang akan merusak anak dan rumah tangga kita. Nah, ini bingkai pemahaman dasar kita terkait parenting. Sekarang, karena yang dipilih tentang fatherman dan fatherless, kita akan belajar langsung ke poin itu ya. Nah, sekarang mohon izin saya noleh ke bapak-bapak dulu ya. Ayah, selamat dikebuki. Baik, sekarang saya ingin tanya kepada ayah yang hadir ini. Apa yang terpikir di benak ayah ketika teman-teman Allah sudah mengeksplor
isi Al-Quran, ternyata di dalam Al-Quran itu setiap kali muncul episode parenting, mesti itu obrolan ayah dan anaknya. Ada 14 kali di dalam Al-Quran itu. Entah itu ayah Anda Ibrahim dengan anaknya Ismail, entah itu ayah Luqman dengan putranya, entah itu ayah Anda Zakaria alaihissalam dengan putrinya. Itu mesti yang muncul adalah obrolan ayah sama anaknya. Adapun obrolan emak sama anaknya cuma 2 kali di dalam Al-Quran. Didominasi 14 kali oleh, mohon maaf, ada yang jatuh, saya katakan ini bapak tadi jatuh, mohon maaf. Nah, kenapa sampai seperti itu? Ayah bisa memunculkan salah satu hikmah terpentingnya, betul. Kenapa setiap kali membahas tentang dunia parenting, yang Allah munculkan justru figur ayah, jarang figur mak-mak ini. Ayo, apa salah satu hikmahnya ayah? Ibu, ada yang tahu? Nanti kalau jenengan belajar banyak tafsir, kesimpulannya cuma satu. Allah sangat paham kenapa tidak memunculkan figur ibu, karena fitrah kita semua sudah sangat ngerti. Tanpa disebut pun tidak ada yang memungkiri peran seorang ibu. Makanya disebut ibu itu sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya, okay? Jadi karena ini sudah fitrah dipahami semuanya, Allah nggak munculkan. Tapi Allah memunculkan figur ayah, hikmah terbesarnya adalah supaya para ayah ini sadar, melilir untuk didik anak-anak menjadi solih, menjadi qurrata ayun. Itu gak iso dipasrahnya bongkoan ke emaknya. Mi, aku itu pegel nyambut gawe mulai isu sampai bengi, kadang tak ewangi lembur. Tugasku itu boleh duit, urusan anak-anak di sini nah kali itu urusan sampean, terus aku nggak mau direpoti kayak gitu. Nah, hati-hati. Perhatikan, kita akan semakin tertusuk jiwa kita, terutama ayah, kalau kita belajar tentang fatherless ini. Ya ayah, mulai sekarang, ayo kita ngelilir. Allah memberikan kemunculan seorang ayah dalam Al-Quran sangat dominan, itu supaya para ayah melilir. Jangan dipasrahkan sepenuhnya pada emaknya. Seorang ayah harus mengambil peran untuk membersamai tumbuh kembang anak-anaknya. Karena apa? Kalau ayah tidak mengambil peran ini, fatal. Ayo kita lihat fatalnya seperti apa. Kalau di dalam ayat yang tadi dibacakan oleh Ustadz Fauzi, kita mengambilnya dalam pertengahan ayat. Nah, perhatikan ya. Mohon maaf sebelumnya. Ibu tahu betul kenapa Nabi Ibrahim sampai muncul doa seperti ini, dan langsung didokumentasikan Allah di dalam ayat 37 tadi. Kenapa sih? Saat bagaimana kira-kira Nabi muncul doa seperti ini? Ini sekilas mawon ya. Ayah dari Ibrahim itu ketika Bunda Hajar, namanya Bunda Hajar apa Bunda Siti Hajar? Hajar. Aktornya muni, dan aktornya muni nopo? Aneh, wong Magresari nih gitu. Nek temriko Hajar tutup Magresari dari Siti Hajar. Mungkin Ibunda Aisyah tutup Magresari dari. Mungkin Ananda Fatimah sampai Magresari. Bacaan kota dirubah-rubah itu. Nah, perhatikan. Saat Bunda Hajar babaran Nabi Ismail yang masih disusui, masih digendong, ternyata Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa yang rumahnya dalamnya itu aslinya di negeri Syam, yang ada yang anak itu adalah Palestina, disuruh bawa ke lembah Bakkah, yaitu Mekah. Itu jauh banget Bunda, jauh banget. Nah sampai sana malah diminta untuk meninggalkan. Jadi begitu sampai lembah Bakkah, tidak ada tanaman, tidak ada perkampungan, tidak ada bekal. Setelah ditaruh sana, tidak babi bu, tidak basa-basi, Nabi Ibrahim langsung lutus mundur, balik lagi ke Palestina. Nah, melihat kondisi itu, Bunda Hajar ini langsung komentar, wahai suamiku, wahai Ibrahim,
apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang gak ada apapun seperti ini? Selaku laki-laki, boten tatak, boten tegel, boten sakit noleh. Akhirnya cuma berhenti, terus lanjut lagi. Terus yang kedua manggil lagi Bunda Hajar, wahai suamiku, apakah kamu tega meninggalkan kami, anak dan istrimu ini di lembah yang gak ada apa-apa seperti ini? Berhenti sejenak, boten tatak untuk noleh, lanjut lagi. Yang ketiga dirubah redaksinya sama Bunda Hajar, wahai suamiku Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu seperti ini? Tetap boten tatak, cuma maringi kode dilu mantuk, artinya iya, Allah yang memerintahkanmu seperti ini. Nah setelah tahu seperti itu, coba perhatikan, Bunda Hajar langsung hentikan, wahai suamiku, kalau memang Allah yang memerintahkanmu seperti ini, lanjutkan, tinggalkan kami. Percayalah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Nah coba perhatikan hebatnya, ketangguhannya seorang istri ketika dibersamai oleh seorang suami yang sempat didik akidahnya seperti itu. Artinya kalau memang Allah yang menghendaki seperti ini, terus gak usah khawatir, tinggalan, gak apa tinggalan, pasti Allah gak akan pernah menyia-nyiakan kami. Nah singkat cerita, kepanikan itu membuat Bunda Hajar lari sana, lari sini, cari pertolongan, cari bekal, boleh anggur di boten-boten, gitu kemana, sawu boten-boten gitu. Nah akhirnya melalui pijakan-pijakan kaki kecil Ananda Ismail muncullah sumber air yang hari ini kita mengenalnya dengan sumur Zam-Zam itu, yang airnya terus muncul sampai hari ini. Nah singkat cerita, di lembah Bangkah saat itu dereng wonten apa-apa tuh, belum ada apa-apa. Sampai akhirnya kafilah-kafilah dagang itu gumun, bahasa orang Jawa gumun itu heran. Loh, kita ini loh sudah bertahun-tahun lewat lembah Bangkah ini, gak pernah ada apa-apa. Itu kok di atas lembah Bangkah banyak burung yang muter-muter ya, banyak sekelawanan burung yang muter-muter. Nah, di dalam ilmu pecinta alam, kalau sampai ada burung yang muter-muter di atasnya sebuah kawasan, itu pertanda di bawahnya itu ada kehidupan. Lah orang-orang yang sudah puluhan tahun lalu lalang sini heran, loh kita tuh puluhan tahun lewat di situ sepi, gak ada apa-apa, sekarang kok ada kehidupan ya. Akhirnya mereka datang. Nah mereka datang satu persatu minta izin kepada Bunda Hajar, wahai Bunda, izinkan kami untuk tinggal di sini. Silahkan kata Bunda Hajar, tapi satu syaratnya apa? Jangan rebut sumur milik kami ini. Nah akhirnya satu persatu mereka datang, jadilah perkampungan. Ini merupakan efek dari doa Nabi Ibrahim ketika tadi terus meninggalkan istrinya, disebutkan dalam kisah sampai sebuah bukit yang istrinya sudah tidak bisa lagi melihat. Nabi Ibrahim pun sudah noleh, gak bisa lihat istrinya. Dia sedempel di bukit itu berdoa. Ya ini doa yang kita tadabburi ini. Salah satunya apa yang diminta Nabi Ibrahim? Kata Ustaz Fauzi tadi, faja'ala af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim itu minta tolong kepada Allah, memohon. Itu bahasa kita, kalau diterjemahkan bahasa bebas, ya Allah please banget saya mohon tolong kepadamu ya Rob. Aku tidak bisa jalankan tugasku sebagai seorang fatherman. Aku tidak bisa jalankan tugasku sebagai ayah karena dia di lembah Bangkah di Mekah, sedangkan aku jauh di Palestina. Karena aku gak bisa menjalankan fungsiku sebagai ayah, maka aku mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah hati dari sebagian manusia itu cenderung kepada anak istri yang kutinggalkan di lembah Bangkah itu. Nah ini perhatikan, seorang nabi itu kalau bertutur, kalau berdoa, kalau bersikap itu boten sembarangan, itu merupakan wahyu supaya kita bisa menteladani. Kenapa Nabi Ibrahim sampai memohon seperti itu? Hikmah terbesarnya adalah agama ini ingin ngomong ke kita, wahai ayah, bunda, terutama ayah, please dia perhatikan, fatherman itu penting banget.
Kalau sampai nanti ayah melakukan dosa besar yaitu fatherless, anaknya tumbuh kembang tidak memiliki figur ayah, itu fatal banget. Karena pentingnya perkara ini, Nabi Ibrahim itu sadar kalau nanti aku gak bisa membersamai tumbuh kembang anakku, akan banyak masalah untuk anak-anak yang kutinggalkan. Makanya dia mohon supaya ada orang di sana yang menggantikan peranku sebagai seorang ayah. Nah sekarang perhatikan tafsirnya. Di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan yang dimaksud Nabi Ibrahim itu memohon agar orang-orang di sana hatinya sebagiannya itu cenderung untuk kepada anak istri yang ditinggalkan. Maknanya adalah Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar sebagian orang di kampung yang ditinggalkannya tadi itu cenderung hatinya untuk memberikan perhatian, mencintai, dan senang tinggal membersamai anak istrinya tadi. Nah, ini perhatikan dulu. Disebutkan dalam tafsir tersebut, kata sahabat Ibnu Abbas, di dalam ayat tadi Nabi Ibrahim tidak berdoa dengan afidatan nasi. Jadi ya Allah jadikan seluruh hati manusia condong, betul. Tapi menggunakan kalimat sebagian minan nasi, sebagian dari orang-orang itu supaya hatinya condong, sayang, cinta, memberikan perhatian. Ternyata maknanya kalau nanti Nabi Ibrahim itu doa semua manusia, maka yang datang itu menggantikan fungsi fatherman itu nanti ada orang Romawi, ada orang-orang kafir, disebutkan dalam tafsir itu ya. Itu semuanya datang, malah boten karu-karuan. Yang memainkan peran ayah malah orang sembarangan. Tapi minan nasi, sebagian dari kaum manusia itu maknanya kaum muslimin. Nanti jenengan kalau ayah tidak luar kota, tidak luar pulau, berminggu-minggu bahkan bertahun-tahun, apa istilahnya LDR, maka jadikan fatherman yang menggantikan tugas jenengan itu bukan sembarangan orang, tapi bagian dari kaum muslimin yang, nah ini ada yangnya, perhatikan ya. Sebentar. Nah ini perhatikan, fatherman menurut tuntunan parenting di atas jalan hidayah, ketika seorang ayah tidak bisa memainkan peran itu, maka harus mencari penggantinya dari kalangan kaum muslimin yang memiliki karakter solih dari kerabat dekat. Karena apa? Alasannya adalah karena hanya orang-orang solih yang datang dari kerabat dekat, mereka memiliki cinta dan perhatian yang paling tulus untuk anak-anak kita. Nah, tulus itu apa benda? Jangan disamakan sama ikhlas loh ya. Dan kalau ikhlas itu kita ngejalanin kebaikan, tidak berharap apapun kecuali Allah itu ridho dengan kita. Itu ikhlas, semata-mata mencari keridhaan Allah. Tapi tulus itu tidak mengharapkan apapun kecuali hadirnya kebaikan pada orang yang kita bantu. Contoh ketika jenengan masakkan sayur kelor untuk anak, itu tulus hatinya, ya Allah, hamba masakan kelor ini, hamba tidak berharap apapun kecuali agar anakku tumbuh menjadi matanya sehat. Nah, tidak menginginkan apapun kecuali hadirnya kebaikan pada target yang kita bantu. Nah, makanya Master Chef yang pinter masak di TV itu pernah ngendikan, seseorang ibu itu kalau masaknya dipenuhi gemes sampai mantel gitu ya, awas kok, nawakal gimana, awas kok, itu pengaruh banget, frekuensi otaknya mempengaruhi kualitas masakannya. Tapi kalau orangnya tulus, ya Allah nak, cuma umiku belanja, tak boleh nolong sing api-api, jika sampai lorong weteng. Ya Allah, moga-moga selerane anakku
akeh mak sambel iki. Nah, mulai sambel dipenuhi perasaan cinta tulus. Lah itu nanti sambelnya akan bermanfaat untuk kesehatan anak-anak. Nah, itu perhatikan. Agama sampai mengatur sedetail itu ya. Terus kemudian perhatikan sekarang. Negeri kita ini itu mendapat julukan, mendapat peringkat 3 dunia. Terkait apa? Negeri tanpa ayah. Peringkat 3 dunia loh benda. Negeri kita ini. Karena apa? Anak-anak yang tumbuh kembang di negeri ini sedikit banget yang dibersamai peran seorang ayah. Seorang ayah tidak sadar kena bisikan was-was oleh setan, mereduksi peran ayah, mengurangi peran ayah. Dia hanya berpikir tugasnya golek duit, tugasnya hanya dodolan martabak, dodolan pentol, becak. Tidak pernah terpikir dalam benak ayah tugasnya untuk mainan badminton bareng, mainan dapur bareng, ciluk bareng, terus mendengarkan anaknya murojaah, mendampingi anaknya menghafalkan calisto. Tidak terpikir di benak ayah. Nah, ini yang dimaksud negeri kita mengalami fatherless, peringkat 3 dunia. Nah, sekarang ayah mohon perhatikan. Ini ada sedikit jeweran bagi bunda, mohon nanti disampaikan kepada ayah di rumah ya. Perhatikan, yang dinamakan fatherless itu ada 5 kategori. 1, suami meninggal, ini pun otomatis fatherless. Yang kedua, mohon maaf ya, ngapunten sangat terjadi perceraian, anak-anak ikut ibunya, ini juga akan mengalami fatherless. Yang ketiga, ayahnya ada tapi kerja luar kota, kerja luar pulau, LDR. Bukan cuma seminggu 2 minggu, tapi bertahun-tahun. Yang keempat, kategori fatherless, ayahnya ada tapi tiap hari tidak pernah punya waktu untuk membersamai anak-anaknya. Ngurus repot, urusannya sendiri. Oke. Yang kelima, ayahnya ada tapi tiap hari tugasnya itu cuma iso melukai jiwa istri sama anak-anaknya, kasar, menghakimi, marah-marah. Hati-hati, ini kategori fatherless. Nah, sekarang perhatikan kenapa Nabi Ibrahim sampai khawatir banget kalau sampai aku kembali ke Palestina nggak ada orang-orang yang menggantikanku sebagai ayah di sana. Nah, doa tadi diijabah Allah. Akhirnya orang-orang berkerumun, yaitu dari kalangan Bani Jurhum. Namanya Bani Jurhum. Itu datang ke lembah Barkah. Nah, dari situlah akhirnya Bani Jurhum ini yang dalam kitab-kitab sejarah disebutkan memainkan peran fatherman yang tidak bisa dilakukan Nabi Ibrahim. Bunda Hajar mengajarkan kepada Bani Jurhum suhuf Ibrahim. Bani Jurhum mengajarkan Ismail naik kuda, memanah, keterampilan hidup, keterampilan survival. Nah, sehingga ada ayah-ayahan yang memainkan peran di sana. Nah, oleh karena itu saya secara pribadi itu juga kelihatan hampir setiap minggu ini wonten jadwal memainkan peran sebagai fatherman. Beberapa di tempat kami kan ada School of Parenting. Para single mom itu nitipkan anak-anak seminggu sekali telepon, Ustaz mohon maaf ini waktunya dengan anak-anak. Oh iya bunda. Jadi saya memainkan peran sebagai fatherman, memainkan peran sebagai ayah agar anak-anak single mom ini, yatim ini tidak tumbuh mengalami kehampaan dalam jiwanya. Nah, ini penting. Nanti fatherman ayah kalau jenengan pas boten sakit bisa nyuwun tolong bakumnya, bisa nyuwun tolong Pak D-nya, Pak L-nya, atau Pak RT tetangganya yang memang cukup akrab ya. Tapi ingat, cuma fatherman, ojo ada lain-lain ya. Nanti jenengan yang Pak RT nanti dijuni tolong para single mom, ingat jangan ditafsirkan lain, nanti merembet kemana-mana. Cuma fatherman, boten pareng dilarang kemana-mana gitu. Pun sekarang kita lihat kenapa ini menjadi perkara yang penting. Sebentar.
Nah ini, suatu ketika di masa yang jauh sudah meninggalkan kita, sekitar tahun 560 Hijriah kalau saya tidak salah ingat, itu ada seorang ulama, ya ayah perhatikan, namanya Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad. Orangnya di era itu sangat dikenal repot ngurusi dakwah, repot ngurusi umat, sibuk banget. Sampai saking sibuknya ngurusi umat, muncul sebuah guneman omongan yang gak enak didengar. Apa? Ada sebuah ungkapan, rumor mengatakan, itu loh, ulama kita itu loh, Syekh Abu Abbas Ahmad saking repotnya dakwah, ngurusi umat, gak pernah punya waktu untuk ngurusi anak-anaknya, gak punya waktu untuk membersamai tumbuh kembang anak-anaknya. Nah, beredarlah rumor ini. Sampai akhirnya ada seorang ulama besar lain, yaitu Imam Ad-Dahabi. Kita mengenalnya Imam Ad-Dahabi, memunculkan sebuah komentar untuk mengklarifikasi rumor yang beredar ini. Perhatikan sikapnya Imam Ad-Dahabi ini memunculkan sebuah sanggahan. Sungguh sangat sulit dipercaya kalau sampai ada seorang ulama, seseorang yang dikenal paham agama, tapi melakukan kesalahan besar ini, yaitu merasa sok sibuk dengan urusan dakwahnya, tapi di saat yang sama dia nggak pernah punya waktu untuk membersamai tumbuh kembang anak-anaknya. Kata Imam Ad-Dahabi, angel dinalar, sulit dipercaya. Mosok sih ada ulama orang yang ngaku paham agama tapi melakukan kesalahan besar ini. Karena disebutkan ternyata anaknya Abu Abbas Ahmad ini ngaku sendiri dalam kitab-kitab sejarah dituliskan, aku tuh senang dengan abiku. Abiku selalu ada untukku, untuk hafalan Quranku, untuk main-main. Sehingga dalam kitab sejarah putrinya itu hafal Quran, hafal kitab hadis, justru karena abinya. Nah berarti rumor itu rumor yang benar-benar. Gitu, nah perhatikan kenapa Imam Ad-Dahabi ngendikan orang sok sibuk apapun, tapi kalau lupa tidak membersamai tumbuh kembang anak, itu merupakan kesalahan besar. Ayo kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadisnya 1692. Rasulullah mengingatkan kita, terutama para ayah, perhatikan, kafa bil mar'i isman ayyudayya mayyakut. Nah coba perhatikan wahai ayah, Rasulullah mengingatkan kita dengan bahasa yang sangat simpel. Kalau diterjemahkan bebas, mohon diperhatikan, wahai ayah, wahai bunda, cukuplah seseorang itu dikatakan telah berbuat dosa. Kapan? Yaitu ketika ia menelantarkan, menyia-nyiakan, tidak pernah punya waktu untuk orang-orang yang ada dalam tanggungannya, yang tidak lain itu adalah anak-anak kita. Jadi ini bukan hanya masalah nafkah, termasuk perkara seperti ini. Oke, saya ulangi, coba diperhatikan banget, wahai ayah, wahai bunda. Rasulullah mengingatkan, cukuplah seorang ayah dan bunda itu dikatakan telah berbuat dosa. Kapan? Ketika ia dengan segala bentuk kesibukannya di saat yang sama tidak pernah punya waktu untuk membersamai tumbuh kembang anak-anaknya. Nah hati-hati, itulah kenapa ini disebut kesalahan besar, karena ini merupakan perkara syar'i. Sekarang saya akan tunjukkan kepada para ayah dan juga bunda. Ini ada hasil riset yang ada di dalam The Journal of Science and Healing. Disebutkan ada 4 bahaya besar yang mengancam kalau seorang ayah melakukan dosa besar ini, yaitu ayah yang sok sibuk, tidak pernah muncul memainkan peran sebagai seorang ayah. Apa bahayanya? 1, perhatikan ya. Riset itu menyebutkan keterlibatan seorang ayah di dalam parenting itu akan menjadi pembeda yang sangat besar untuk perkembangan mental anak. Saya ulangi, keterlibatan seorang abi di dalam ngurusi anak, membersamai anak, ngomong anak, itu bisa menjadi pembeda yang sangat signifikan
dalam perkembangan mental anak. Yang kedua, perhatikan, kenakalan seorang anak itu lebih disebabkan karena kehilangan figur ayah ketimbang kehilangan figur ibu. Kenakalan seorang anak, wahai ayah, terutama Ustaz Fauzi yang mantan baru nih, masih ngerayain. Nah, mumpung belum dimulai dari sekarang. Kenakalan seorang anak itu lebih disebabkan karena kehilangan figur ayah dibandingkan kehilangan figur ibu. Penelitian itu menyebutkan, perhatikan, 60% koruptor yang hari ini ditangkap, 60% dari koruptor itu dulunya tumbuh karena fatherless. 65% orang-orang yang hari ini bunuh diri itu dulunya adalah fatherless. 75% semua penghuni penjara hari ini yang masuk penjara itu 75% dari mereka dulu tumbuh kembang sebagai anak fatherless, korban fatherless. Dan 90% pengguna narkoba, seks bebas, dan anak-anak yang hidup terlantar di jalan, yang sering kita lihat pakai baju hitam-hitam, meskipun nggak pakai pink kayak jenengan, itu adalah anak-anak yang tumbuh dulunya mengalami fatherless. Pun sefatal itu. Nah, poin yang ketiga, ini kunci pentingnya, perhatikan. Dampak fatherless itu mulai terlihat pada perilaku anak sejak usia dini. Nah, contoh, kalau misalnya ada yang tanya, Jen, anakku itu ya Allah, biar loh anaknya pinter, SD, SMP rajin, saya di SMA tahu nakal, rokokan, HP yang naik, gak tahu mulai. Nah, ini nakal karena sebab lain. Akar masalahnya bukan dari fatherless. Tapi kalau nanti anakku itu mulai cilik, mulai TK sampai saya bodoh, ya Allah, pegel, ngomong iso lebok namanya anak ijan. Nah, itu ciri. Kalau nakalnya sudah mulai terendus, mulai kecil, berarti itu mesti kau berkorban fatherless. Sehingga sekarang bunda, ayah sudah tahu. Di masyarakat kita sering muncul ungkapan ngeten, Ustaz, kenapa sih anak-anak yatim itu kok mau nakal-nakal ya Ustaz? Awalnya dituturi, bosin diramut ke oma, bosin dititipin ke panti, mesti nakal-nakal. Nah, pun ngerti jawabannya sekarang kenapa? Nah, itu. Gitu. Terus yang keempat, dalam pertumbuhannya, anak-anak yang tumbuh tidak ada figur ayah itu sangat rentan mengalami gangguan psikis dan gangguan perilaku. Nah, khusus poin 4 ini perhatikan wahai ayah bunda. Saya akan munculkan beberapa true story, kisah nyata itu ada di rekam medis saya di klinik recovery mental kami. Ini saya cuplikan, saya nukilkan kasus-kasus problematika anak yang akarnya adalah fatherless. Anak-anak yang tumbuh kehilangan figur ayah. Entah yang ayahnya jahat, kasar, bisanya cuma melukai jiwa. Entah ayahnya yang gak mau turun tangan membantu didik, ngurusi pendidikan anak-anak. Atau ayah yang luar kota terus kerjaannya. Perhatikan, kalau ada dan disembuhkan. Perhatikan ya, pegang ucapan ini. Kalau anak jenengan jadi korban fatherless gak ketahuan diri, akhirnya nanti remaja terus nikah, perhatikan, jenengan akan terus direpoti menjadi wasit. Mesti dibunuh. Hati-hati. Wasit itu tukaran rumah tangga anak-anak kita tuh. Karena anak kita masuk rumah tangga masih membawa kehampaan dari korban fatherless itu. Nah, saya akan ceritain rekam medis kami. Mohon izin. 1. Anak fatherless cirinya itu mengalami psikosomatis. Bunda, Pak aku pusing. Nek mau ujian, mau UAS, UTS, bunda perutku sakit, diare. Bunda pusing, bunda gatel-gatel. Nah, hati-hati, psikosomatis itu
karena beban jiwa dari kehampaan tanpa adanya figur ayah terlalu penuh, sehingga nanti kalau didiagnosa mesti gudang jiwanya itu ada ungkapan gini kalau kita diagnosa itu, Ustaz, aku tuh pingin banget kayak teman-teman kemana-mana gandengan sama abi, gandengan sama ayahnya, mainan aku kok gak pernah ya abi begitu. Nah perhatikan, itu nanti anaknya mesti ada tekanan sedikit, dibully temannya sedikit, PR gak bisa ngerjain, mau ujian, itu gampang goncang. Stres, gatel-gatel, nyeri, sakit kepala, sesak. Ada 4 yang paling sering muncul ada di rekam medis kami. 1, sakit kepala, sesak nafas, sakit perut, termasuk gampang diare, asam lambung dan lain-lain, dan nyeri-nyeri. Nah itu hati-hati, kalau secara medis tidak ada penyebabnya, kok anak kita sering mengalami ini, gampang buat bapak mawon mungkin dijewer. Ciri yang kedua, anaknya itu kalau dituturi, dinasehatin, tidak manut. Duh, ayo pokoknya sudah mau maghrib, ayo dan mandi. Omongan orang tuanya seperti gak digugu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, muter nangara. Mungkin diparani tengah jam itu ya. Loh, belum mandi, ayo mau maghrib ini, muter masuk kamar, apa yang tiktokan. Nah kalau di rumah kita punya sosok anak yang sulit dengarkan omongan orang tua, itu pertanda anak kita sudah mengalami sentimen suara akibat fatherless. Sudah terlanjur kebacut. Enak, ya Allah, aku kok pernah ada untukku ya. Oh, enak sudah. Sehingga kehampaan itu membuat ada luka batin namanya sentimen suara. Sehingga suara ibunya, suara abinya sudah tidak bisa lagi didengar sebagai suara yang menyenangkan. Sehingga nanti nasihatnya, permintaannya selalu dibantah, selalu nggak bisa digugu. Itu ciri yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, anaknya itu susah diajak kebaikan. Ngerjain PR sulit, nambah hafalan sulit, diajak ke masjid sulit banget gitu ya. Kenapa? Saya cerita sedikit. Di dalam sistem neurologi, sistem saraf yang ada di otak anak itu kalau dia aslinya kepingin, kangen, rindu sama abinya, nih, ayo nih jalan-jalan nih beli bakso di sana. Ya ajak Nabi itu loh. Nah, Abi ayo beli ayam sebentar di sana. Udah kalau Abi itu repot itu udah mau beli sana sama Om itu sendiri sana. Nah berarti kan itu di sistem neurologi yang ada di otak anak, di sel neuronnya, selama 10 menit kalau ayah tidak segera balik mendamaikan luka batinnya, itu di otaknya selalu muncul pertanyaannya kan, apa Abi udah gak sayang ya sama aku? Aku kok gak pernah diperhatiin, aku gak pernah diajak jalan-jalan, aku gak pernah diajak bermain. Nah itu terus selama 10 menit. Kalau nanti 10 menit berlanjut, tidak segera abinya datang, iya nak, mohon maaf ya, abi tadi itu repot, mau ada meeting sama teman-teman, ya udah apa? Nah abi tidak segera kembali untuk mendamaikan luka batinnya, maka di lewat 10 menit di sarafnya muncul namanya sinaps, lebih tepatnya dendrit gitu ya, yang akan menyimpulkan luka batinnya. 10 menit ayah tidak kembali mendamaikan luka batinnya, muncul kabel namanya saraf atau dendrit yang akhirnya muncul kesimpulan, oh iya, ternyata abiku udah gak sayang sama aku. Oh iya, Umi juga gak sayang sama aku. Nah, itu akan tinggal di otaknya selama 3 hari. Memori itu. Nanti 3 hari ibu belum juga datang, ayah belum datang untuk mendamaikan luka batinnya, maka setelah lewat 3 hari belum dihapus, belum dinetralkan, maka itu dianggap memori penting yang harus dimasukkan museum jiwanya. Maka oleh reticular activating system yang ada di batang otak, diambil memori itu, disimpan di dalam memori jangka panjang yang ada di hatinya. Nah sejak saat itu memori itu akan mempengaruhi perilakunya. Apa memori itu? Memori itu muncul di dalam jiwanya dalam bentuk ungkapan, lu itu sampah. Nah ayo nak belajar diingetin,
lu itu sampah, lu itu gak disayang sama abimu, gak disayang sama umimu. Sampah sepertimu itu gak pantas nambah bacaan Quran, gak pantas sholat ke masjid, gak pantas ngerjain PR. Lu itu pantasnya rebahan tiktokan, jam-jaman, tiktokan, youtuber. Itu pantasmu. Kurang lebih bahasanya gitu nanti kalau didiagnosa. Nah, kenapa? Bukan anak mengingkari Quran, mengingkari ke masjid boten, tapi jiwanya sudah terlanjur menjadi sampah. Itu dalam dunia psikologi namanya apathy of love. Anak sudah mengalami apatis terhadap cinta karena dia tidak mendapatkan cinta yang dia butuhkan dari abi dan uminya, sehingga dia merasa dirinya sampah, gak ada yang sayang aku. Dan sampah seperti itu gak pantas belajar, gak pantas ke masjid, pantasku itu nang warung kopi, rokokan, tiktokan, youtuber, drama Korea. Hati-hati, kalau sampai ada anak kita yang tumbuh sulit banget diajak kebaikan, itu berarti luka batin fatherlessnya sudah sangat mempengaruhi kehidupannya. Ayo, udah ayah, jangan terlambat. Ayo balik ke kampung halaman. Ciri yang berikutnya, ini khusus kalau anak kita perempuan. Ayah, bunda hati-hati. Ada juga kasus yang saya tangani ini di anak laki-laki, tapi sekali. Tapi yang anak perempuan sering banget. Ayah, kalau punya anak perempuan yang dulu tumbuh kembang tidak jalankan bersama sebagai ayah, dia nanti ketika rumah tangga sama suaminya itu, masya Allah Pak, nanti kalau sama suaminya itu abi tulang, nanti kalau mau tidur sama suaminya abi belai dong, belai. Kalau itu seminggu sekali, seminggu dua kali jempol, pindah banget rumah tangga. Ini berita Pak, minta dibelai, minta ditulang. Lah suaminya pulang kerja capek, di kantor ketemu bos yang keren, di rumah ketemu bayi gede. Ya Allah, pengen ditulang, pengen dibelai, pengen dideketin, pengen dipangku. Perhatikan ayah, ini disebabkan karena jiwanya saat nikah masih ada dalam gudang jiwanya itu ruang hampa yang tidak pernah diisi oleh ayahnya dulu. Sehingga tidak sadar remaja putri kita ini dikendalikan oleh kehampaan itu, ingin agar suaminya memainkan peran sebagai ayah. Karena ayahnya dulu gak pernah dibelai anaknya. Kakak, ya Allah, abik anak sih saya cuma dibelai-belai, gak pernah memainkan peran itu. Sehingga dia tidak sadar ingin agar suaminya mengisi kehampaan itu. Ketika abi tulang po'o, itu adalah inner child yang terluka, suara masa kecilnya yang belum pernah diisi seorang ayah. Sehingga abi tulang po'o, suami yang belum paham ilmu ini marah-marah terus. Paling bapak-bapak ini batin, ikut duduk anakku, Ustaz, bojoku itu. Nah berarti istri jenengan Pak dulu tumbuh kembang menjadi korban fatherless. Nah itu, oke, hati-hati, manja banget itu nanti. Terus kemudian yang kedua, jadi posesif Pak. Jadi ibu tahu posesif betul? Posesif itu seakan-akan kepingin ngepek bojo iki nggonku dhewe, aku gak mau berbagi sama yang lain. Contoh posesif. Ini jam 5 mau maghrib, suaminya biasanya udah sampai rumah. Ini belum sampai rumah, ditelepon sama istrinya. Abi, kok tumben sih? Ini belum sampai rumah. Oh iya Mi, aku lupa belum ngabarin. Ini tadi ada rapat dadakan karena ada masalah yang urgent. Mosok sini, mosok iya. Coba-coba ini juga. Loh, itu bosku loh. Nah, aku kan coba. Oh ya wes. Nah, nanti Isa belum sampai rumah ditelepon lagi. Abi belum pulang kan? Udah. Sampai mana? Ini loh perempatan dekat rumah. Masa saya mana-mana? Oh itu soto nih Pak Ibu, likurawan Bang Ibu. Nah posesif, dipek dewe nggak mau kehilangan. Nah, halo Ustaz Fauzi, halo. Kok guyunya renyah? Baru seminggu belum muncul luka batin itu biasanya. Maaf Bunda, istrinya Ustaz Fauzi guyon. Mumpung anak sing digojol, mantan baru kan enak digojol gitu. Nah,
posesif. Jadi kenapa muncul? Karena dia dulu sudah pernah kehilangan sosok ayah, dan dia nggak kepingin kehilangan yang kedua kali. Makanya dipek dewe bojone. Lah suami yang nggak kenal ini risih ya ora bojoku iku nduk dalan gak tenang, nduk kantor ditelepon. Nah, karena nggak paham luka batinnya. Hati-hati, otomatis wong mesti cemburuan nanti. Otomatis itu. Misalnya buka perancangan ngeten Pak Dikit ono tonggone nempur beras ngeten. Kebetulan bapak yang jualin bantuin gitu gitu. Nanti tonggone mulai ibu datang, ya lapor kowe mau. Yo biasa cukup nempur beras 2 kilo. Mosok ya ngono ya iya terus apa? Terus mau ngomong apa ae yo seneng ngomong apa ae gak mari-mari ngomong apa ae yo cerita didik tapi jenenge tonggo. Mosok sing bareng cerita ngene. Nah, manja. Orang laki-laki yang nggak paham ilmu ini nanti tukaran mawon. Makanya tadi saya bilang jenengan akan jadi wasit kalau nanti remaja putri kita nikah nggak ada figur ayah dulu. Karena tiap hari seperti itu, manja, nanti posesif, nanti cemburu terus seperti itu. Nah, ayo salah hadir kajian ini. Kajiannya kaum tinggi jenengan rawon. Jenengan ayo. Baik, masih boleh lanjutin poin-poin berikutnya sedikit saja. Oke. Baik, jadi mohon maaf, mohon ayolah bangkit. Perhatikan ya, perhatikan. 100% tidak pernah gagal. Setiap kali datang ke klinik recovery mental kami seorang cyber baby. Seberapa cyber baby? Ibu tahu cyber baby? Bahasa kita itu ngapunten nggih, pelakor. Oh, lah jenengan gak tahu sinau ya. Kalau pelakor itu kan dicap merusak rumah tangganya orang, terus ngerebut suaminya orang, gitu gitu. Kalau pelakor itu remaja masih muda, itu gak pernah seneng untuk bisa mencintai teman seangkatan, itu gak pernah bisa. Pelakor itu istilahnya cuma mencintai laki-laki yang sampun dewasa, wis tuwa, syukur-syukur mapan. Itu kesenangannya pelakor. Perhatikan ya bunda, ayah. Belum pernah belajar selagi itu pelakor asli, bukan pelakor palsu yang memang ingin orang-orang duitnya wong lanang boten. Tapi kalau itu pelakor asli, perhatikan sifat yang suka merebut rumah tangganya orang, merusak rumah tangganya orang, itu merupakan kemaksiatan yang harus kita ingkari. Harus. Tapi ingat, jangan dibenci pribadinya. Perilakunya harus kita ingkari, itu sebuah kemaksiatan, tapi pribadinya harus kita sayang. Kenapa? Pelakor itu sakit. Kenapa dia senangnya sama laki-laki yang sampun matang? Itu karena dulunya dia fatherless. Semua pelakor asli mesti 100% fatherless. Dia rindu kangen sosok seorang ayah. Makanya dia senang ambil wong tua sing pun mateng, karena dikendalikan oleh luka batinnya itu. Makanya dia senang laki-laki mateng itu cek diemong, karena dulu tidak pernah dibersamai oleh adiknya. Nah, pelakor itu sakit. Ayo kita benci, kita ingkari perbuatannya, tapi ayo kita rangkul, kita tarik. Anak itu sakit, ayo kita sembuhkan. Oh, ayo ponang, bukan bahaya ya. Oh, gak bahaya kan? Angin ngomong. Nah, sampun. Yang terakhir, anak yang tumbuh dalam keadaan fatherless itu wonge sensitif dan mesti kecanduan poin tertentu. Kenapa seperti itu? Perhatikan ya. Perhatikan, ini sekedar kesimpulan ringkasnya. Apapun yang masuk dalam jiwa anak, kok kebetulan saat itu sedang mengalami hampa, kekosongan jiwa karena tidak pernah diisi arti dan uniknya, maka sesuatu yang masuk itu akan terpatri kuat dalam jiwa dan berpotensi menjadi candu. Contoh, anak kita ke warung kopi. Bro, ngapain bro?
muka kayak dilipat itu dikomentari sama temannya. Gak tahu di rumah itu masa itu kayak sendiri-sendiri, AB yang ngurus dirinya sendiri, AB yang Umi juga gitu, check out Shopee aja kerjaannya gitu. Tiap hari itu pakai gitu. Nah, terus doa itu nggak pernah direken, langsung sama temannya. Nah ingat, anak kita ke warung kopi membawa kehampaan jiwa. Di warung kopi, udah bro, santai aja, itulah orang tua berbakala bro, gitu ya. Ini ngerokokan, enggak, gue nggak rokok. Udah coba aja rokok, ini akan ngilangin stresmu. Coba perhatikan kaidah tadi. Rokok masuk pertama kali saat anak kita mengalami kehampaan jiwa akibat fatherless tadi. Maka rokok itu akan terpatri kuat dan menjadi awal anak itu kecanduan rokok, Pak. Makanya jenengan nggak bakalan selesai. Saya nangani kasus kecanduan rokok itu paling banyak di klinik kami setelah kecanduan game. Dituturi, awakmu wis mondok 6 tahun, wis ngerti dalile rokok. Mbok yo ditikan kok ana, itu gemes, itu gemes, terus ganti kemut kenal pot ngono. Misalnya sampai gemes gitu. Apa ya waras Pak? Bukan karena nggak hafal dalil, anak kita bahkan harus paham tentang hukum rokok. Tapi kenapa seperti itu? Dia nggak kuasa menolak rokok dulu pernah masuk terpatri saat jiwanya hampa. Itu persis kecanduan game. Dimarahin apinya, sudah jadi gitu ya, apinya fatherless gitu ya. Terus sama umiknya, sini apinya sudah pergi kerja, ngapain apimu marah? Nggak tahu Umi, tapi itu aku dimarahin gini-gini. Udah, gak usah sedih. Ini disetelin Upin Ipin. Ini dia. Perhatikan, Upin Ipin masuk saat jiwa anak kita hampa. Nah, jangan salahkan siapapun kalau parenting model seperti ini menjadi awal anak kecanduan HP. Oh, benar semerap saat ini. Apa yang menyebabkan kecanduan rokok, kecanduan game, kecanduan pacar? Jangan tertawa, perhatikan. Mungkin kalau ini dianggap sebagai penutup silahkan. Saya nangani kasus pacaran itu sak kerdus kasus itu bahasanya begitu. Sampai orang tua itu, Ustaz, saya minta tolong Pak Ustaz, dibetulin anak kita. Saya itu mondok sudah 6 tahun, SMP mondok, SMA mondok. Sekarang tak kuliahkan di kuliah umum. Pacaran Ustaz. Ya apa yang tadi gitu. Pertama orang tua datang supaya anaknya kita terapi. Mungkin dia sering dengar gitu ya, sering dengar dari teman-teman, diterapikan di sana aja. Itu loh anak saya sembuh rokokan. Sekarang anak saya itu kalau rokokan langsung muntah-muntah. Loh iya Bang, gitu ya. Karena memang dalam terapi itu kita rubah. Rokok itu kita rubah rasanya jadi rasa tai ayam. Iya, sehingga waktu merokok muntah-muntah wis menek. Sampai ada orang tuanya pulang, anaknya balik. Please, kembalikan rasa rokok gue, mohon gitu ya. Kok makmu kok curagai lagi gitu ya. Boleh duit angel kayak tubuh penalpot terus. Akhirnya muntah-muntah kena tai ayam itu gitu. Nah, ini orang tua datang, please Ustaz minta tolong jika pacaran lagi. Nah, setelah kita diagnosa, hampir semua kasus pacaran itu karena dari rumah sudah membawa kehampaan karena fatherless tadi. Orang tua kurang perhatian, kurang sayang, kurang kedekatan, sehingga dia berangkat ke kampus membawa kehampaan itu. Lah cowok yang di kampus ini sedang belajar membawa kehampaan, ketemu sama cewek yang bisa ngisi kehampaan jiwanya. Mas, kalau memang nanti ada masalah, ada pelajaran yang kamu nggak bisa, sama kurang, gitu ya, cerita aja, barangkali aku bisa menjadi teman curhatmu. Nah, perhatikan, cewek ini bisa membawakan diri untuk mengisi kehampaan yang orang tuanya tidak pernah melakukan itu. Di pondok ada pelajaran yang sulit, nggak perhatian. Di pondok dibully temannya, setiap kali telepon, zoom, telepon, video call 5-10 menit sebulan sekali. Yang ditanyakan mesti, gimana nak, hafalanmu sudah dapat berapa juz? Kamu nggak cari masalah kan? Kamu jadi anak mandiri ya, yang pintar loh ya, pokoknya kamu jangan begini begitu. Ya Allah, please ya, jangan gitu kok. Anak itu udah kangen. Di pondok itu sarungnya hilang, sandalnya hilang, dibully temannya, ustadznya kasar, bahasa Arab nggak bisa, bahasa Mandarin angel. Dia itu sumpah, dia itu kepingin ketemu Mae itu, Mae memainkan peran sebagai tong sampah.
Kakak, assalamualaikum, ayo gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Nah, karena waktunya nggak banyak, cuma 10 menit, Umi senang sekali. Kalau 10 menit ini Umi bisa jadi sahabat yang baik. Coba diceritain, barangkali ada pelajaran yang kamu nggak bisa, ada temanmu yang nakal, ada gurumu yang jahat. Coba saya, ya Umar tuh gini-gini, Umar guru aku juga begini-gini. Nah, udah, biarkan kesempatan itu jadi tong sampah, luka batin anak, kehambaan biar tumpah ke orang tuanya. Itu Masya Allah. Sehingga nanti ketika mau nutup telepon, jangan ngomong, nah, Umi berharap sama abimu kami jadi anak yang pinter ya, yang rajin. Jangan, harapan itu bebani anak, tapi diungkapkan dalam bentuk terima kasih. Nah, makasih ya sudah mau cerita ke bunda sama abimu. Sebelum ditutup, Umi cuma ingin mengucapkan terima kasih. Makasih ya sudah jadi anak yang mandiri. Sejak kamu mondok, kamu tambah rajin. Makasih ya sayang. Demikian ya. I miss you. Assalamualaikum. Nah, lebih-lebih dikit gitu loh. Itu yang diharapkan anak. Jadi harapan supaya anak rajin, jangan ungkapkan Umi berharap begini. Itu bebani anak. Tapi ucapkan terima kasih. Makasih ya nak, kamu udah jadi anak yang rajin sejak kamu mondok. Umi bahagia banget. Tuh, abimu juga bahagia banget. Katanya kamu udah jadi anak yang mandiri. Makasih sayang. Barakallahu fikum. Nah, itu yang akan membuat dia itu boten terbebani. Tapi, aku kalau rajin, Umi itu seneng ya. Aku kalau mandiri, adikku bahagia ya. Itu yang akhirnya membuat suasana di pondok akhirnya tumpah kesupekannya, dan anak keluar lulus pondok tidak membawa luka batin dan kehampaan. Dan nanti kalau di pondok luka batinnya nggak diperhatikan, begitu kuliah ketemu cewek yang bisa memposisikan diri seperti itu, kalah jenengan. Tadi apa ilmunya? Sosok yang masuk saat anak kita mengalami kehampaan, sosok itu akan terpatri kuat, yaitu pacar tadi itu. Sehingga anak kita hari-harinya kalau sehari nggak WA sama pacarnya, nggak ketemu, galau dia. Nah akhirnya anak kita, Umi, aku pengen nikah. Nah ini malah petakannya di sini. Dia merasa dirinya cinta sama si cewek, padahal sekali lagi boten. Kenapa dia tertarik seperti itu? Karena cewek itu udah terlanjur masuk. Karena dulu dia bisa masuk saat hatinya hampa, terpatri dan bikin candu. Kalau anak kita tertipu, akhirnya ingin nikah, bukan karena cinta, tapi karena terpatrinya tadi. Nanti dia sudah nikah, iklan hilang semua. Nek sampun nikah kan gak ada iklan lagi ya Pak. Tampil apa adanya. Saat itu dia nggak menemukan cinta dalam jiwanya, tukaran mawar tiap hari. Nah, hati-hati ya. Saya cerita pengalaman menangani kasus-kasus ini supaya ayah bunda dalam mempelajari Al-Quran ini, ya memang waktunya nggak banyak, tapi ada 5 yang harus kita pelajari, kita tadaburi terkait parenting. Ini baru fatherless, jenengan kayak tau ini tak kedep, ketemu banget gitu lah. Entah mikir awake dhewe, aku fatherless gitu. Atau mikir anakku, Ustaz mumpung ana bapake pojok iku sikat. Akhirnya Ustaz Fauzi mau tak kalau udah harbelas ya. Batin ya Allah selamat, ngerti ilmu ini di awal pernikahan itu selamat gitu. Insya Allah ini yang bisa kita ceritain. Nah sebagai penutup, nanti kalau ada tanya jawab monggo, kalau tidak ada saya mau izin untuk nutup dengan poin penting ini. Saya kembalikan kepada Ustaz Hafiz. Alhamdulillah, demikian pemaparan dari materi oleh beliau Ustaz Safi Abu Abdillah, yang insya Allah sangat relate banget kehidupan kita. Apalagi tadi disebutkan Indonesia ini negara ketiga yang fatherless. Masya Allah, padahal ini orang Islam semua, mayoritas saja, mayoritas Islam, mayoritas Muslim. Sekian banyak tokoh dari Al-Quran yang disampaikan sebagai tokoh-tokoh pendidikan, ternyata masih kurang, sangat jauh diteladani oleh umat muslim yang ada di Indonesia ini. Termasuk mungkin beberapa pasangan dari kita, atau saya sendiri ya Ustaz ya. Jadi tentu banyak yang mengalami hal demikian. Karena dari hadirnya banyak ibu-ibu dalam kegiatan parenting di sekolah itu sudah menunjukkan bahwa seberapa kecilnya keinginan dari para ayah atau para bapak untuk terlibat langsung dalam dunia pendidikan bagi anak-anaknya sendiri.
Oleh karena itu kami berikan kesempatan pada bunda-bunda semua atau mungkin juga pada beberapa ayah yang hadir untuk menyampaikan, mungkin ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang ingin disampaikan, kami persilakan. Tapi waktu kita batasi kira-kira sampai 20 menit ya Ustaz ya. 20 menit untuk tanya jawab. Jadi nanti satu pertanyaan langsung dijelaskan oleh Ustaz, kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, kesempatan yang pertama monggo Bunda. Oh banyak ini, banyak yang bermasalah Ustaz. Berarti sepakat sampai asar ya. Masya Allah, Masya Allah. Disiapkan makan siangnya ya Ustaz ya. Mas ini siapa yang duluan ini ya? Jadi bingung saya. Mana? Sebelah sana. Yang di samping? Saya tadi melihat yang dari belakang dulu. Oh gitu. Ya, monggo. Bisa disampaikan mic-nya dari sisi sana, nanti saya dari sisi sini. Pernyataannya singkat dan padat Bunda ya, supaya teman yang lain bisa kebagian waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bunda dimohon berdiri biar kelihatan. Oke, terima kasih. Ustaz, yang saya tanyakan bagaimana buat menghilangkan trauma di masa kecil yang mana ayah saya berlayar untuk dikontrak di luar negeri, berlayar itu 1 tahun sekali untuk pulang dari kapal tanker. Adik saya mengalami sakit jiwa karena, namun alhamdulillah saya berjodoh di waktu masih kecil. Jadi saya sudah memiliki suami yang usianya 10 tahun lebih tua dari saya. Namun kepahitan saya, meskipun kami, mohon maaf, kami tergolong kaya, tapi rasa pahit di masa kecil sampai sekarang seakan tidak bisa untuk dihilangkan. Itu yang membuat kami tidak pernah ceria. Meskipun Allah menakdirkan saya memiliki nasib lebih baik dari orang lain, namun tidak bisa untuk menghilangkan atau ini menerima yang kami alami selama kecil sampai usia kami dewasa. Namun demikian kata Sudah tutup Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kemudahan terhadap apa yang dialami Bunda serta keluarganya. Baik Bunda, ini ada sedikit souvenir, semoga bermanfaat. Dan kepada Ustaz Kris, monggo langsung dijelaskan. Terima kasih. Baik, tidak gampang ya untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Tidak setiap kasus, kecuali misalnya ditanyakan itu perkara-perkara yang saya secara pribadi mengalami sendiri gitu, itu akan lebih enak. Cuman untuk kasus fatherless, saya bersyukur sekali sampai hari ini. Itu kalau saya diberikan kesempatan pulang, ketemu sama ibu, ketemu sama ayah, itu ada ritual wajib. Saya selalu tidur di pangkuan ibu, itu sambil ibu cuma bilang gini, nah, kamu yang kuatnya, kamu yang sabar, ibu tahu kok kamu kuat. Nah, itu adalah ritual wajib ketika saya pulang sampai setua ini masih melakukan seperti itu. Karena begitu saya bersyukur, karena tiap hari ketemu korban fatherless, ketemu korban motherless, saya bersyukur Allah menghadiahkan kepada orang tua yang begitu sayang gitu. Sehingga ketika saya mengalami kehampaan, saya tinggal datang, saya tidur di pangkuan ibu atau ayah, terus kemudian dibelai seperti itu, udah menyembuhkan banget. Nah, untuk bunda yang bertanya, mohon diperhatikan
Ini kalau khusus bahas terapi fatherless itu biasanya di klinik kami itu tugas saya itu merekonsiliasi ulang ruang hampa yang ada dalam jiwa ibu. Saya hanya membuat bunga-bunga warna-warni itu mekar, indah. Di kantor sering dimarahin, mungkin tumpah ke anak-anak saat di rumah gitu deh. Nah, akhirnya karena jiwanya dipenuhi luka batin, terus tumpah udah. Nah, kalau sudah tumpah, itu pasti akan mewarnai orangnya jadi jahat, gak mau peduli, tutur katanya kasar. Sehingga nanti bunda kalau mendapati suami masih suka kasar, orang tua yang dulunya begitu kasar, itu sekarang ya Allah, terima kasih atas hidayah yang kau sapa pada hatiku. Sekarang aku tahu kenapa ayahku dulu begitu, gak perhatian, gak seperti orang tuanya teman-temanku. Itu karena kehidupannya sangat berat. Mungkin terlalu banyak luka akibat ngurusi kerjaan, sehingga gak pernah ada waktu untuk aku. Tapi aku tahu semua itu demi aku. Jadi perhatikan mulai sekarang, belajar supaya tidak gampang terluka hatinya. Kalau menemui pasangan, siapapun anak-anak, teman kok jahat sama jenengan, itu pasti pertanda kalau orang itu sedang tidak bahagia, jiwanya dipenuhi luka. Jenengan hanya ketiban awu anget ketumpahan mawon. Sehingga kalau disakiti seorang pasangan, seorang ayah yang begitu, langsung hatinya dibimbing di atas hidayah tadi. Sebenarnya dalilnya banyak. Jadi ya Allah, nanti doanya ngeten untuk menetralkan luka batin masa lalu. Ya Allah, sungguh sebenarnya sampai pagi ini hamba tuh masih sakit hati karena ayahku yang gak pernah perhatian ya Allah. Namun, pakai kata sambung ini. Namun setelah pagi ini hamba tahu ya Rob, ternyata ayahku sekasar itu, sejahat itu, gak peduli sama aku. Ternyata itu karena hidupnya terlalu banyak derita, hidupnya terlalu dipenuhi luka batin. Karena itu ya Allah, aku tidak pantas membenci ayahku yang tidak bahagia itu. Aku memilih untuk melepaskan rasa kecewaku. Aku memilih untuk ikhlas memaafkan ayahku. Ya Allah, kalau sekiranya, ini bahasa saya, ini cukup kalau saya pribadi itu, ya Allah, kalau sekiranya aku bisa kembali ke masa kecil ayahku, aku akan selalu membersamainya. Saat ayahku terluka, saat ayahku tersiksa oleh kerjaan, aku akan ada di sampingnya. Ayah yang sabar ya ayah, yang kuat, terima kasih, ayah sudah berjuang untukku, maafkan aku ya ayah, selalu banyak nuntut, selalu merepotin kalian. Nah, kita jadi tahu memandang ayah jahat itu bukan ayah kita yang asli. Itu ayah yang terluka, yang saat itu gak ada ilmu pemulihan jiwa seperti itu. Sehingga kita tuh kepingin hadir melalui kantongnya Doraemon, membersamai ayah kita yang tumbuh kembang. Dia dulu juga dijahati orang tuanya kasar, dibully temannya, kerjaannya kuli begitu berat, sehingga gak sempat punya waktu untuk membersamai kita dengan kebersamaan. Sehingga hati kita itu lapang. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bunda yang bertanya tadi, temukan kondisi jenengan sedang tenang jiwanya. Biasanya mau tidur, sudah tidak mikir apapun, itu pertanda gelombang kita alfa. Kalau gelombang otak kita alfa, maka gudang jiwa, reticular activating system yang jaga gudang jiwa itu terbuka. Itu kesempatan baik untuk mengobati luka-luka masa lalu kita. Jadi kalau bahasa saya senang begini. Misalnya sekarang bunda yang bertanya tadi itu merasa jiwanya itu sampah karena dulu itu gak disayangin, terus merasa perasaan berharganya hancur karena kurang, tadi saya cerita empathy of love, kurangnya rasa cinta. Itu tinggal begini kalau saya pribadi. Saya sentuhkan tangan saya ini di jantung, karena di jantung ini letak gudang jiwa memang. Nanti saya belai dengan penuh kasih sayang seperti itu. Saya sambil ngomong seperti ini. Wahai diriku, ini menasihati diri untuk netralkan luka batin akibat fatherless tadi. Wahai diriku, Allah itu maha penyayang. Allah itu tidak pernah bisa. Sampai hari ini kamu ada, itu karena menurut Allah kamu itu berharga. Kamu itu sangat berarti, berharga untuk menjaga keutuhan rumah tanggamu.
berharga untuk kebaikan dan kesolehan anak-anakmu. Wahai diriku, kamu yang sabar ya, kamu yang ikhlas. Nah, saya memulihkan perasaan berharga saya akibat tidak diperhatikan oleh kurang kasih sayang orang tua atau apapun, saya pulihkan. Yang pertama saya sadari ayahku melakukan itu bukan sosok ayahku yang asli. Itu adalah ayah yang muncul karena luka-lukanya yang banyak. Terus kemudian aku mulai menyadari, aku di sisa umurku tidak akan lagi mengizinkan luka-luka itu merampas kebahagiaanku. Karena sesungguhnya keberadaanku di sisa umur ini sangat berarti menurut Allah. Maka di sisa umurku aku sadar aku yang seberharga ini tidak pantas dibersamai oleh perangai-perangai receh lagi. Benci ke ayah, mangkel ke ayah. Itu gak ingin. Aku ingin pulang kepada Allah dengan qalbun salim. Yang katanya tafsir Al-Muyassar, salah satu karakter qalbun salim kembali kepada Allah sudah tidak lagi membawa mangkel, benci, amarah, sakit hati, kecewa. Nah itu yang akhirnya membuat nanti luka-luka batin akibat fatherless itu bisa betul-betul luluh dan hilang. Sebenarnya banyak, ini kan hanya untuk netralkan, tapi setelah itu harus diisi dengan merekonsiliasi, memperbaiki, mengisi ulang figur ayah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Uti. Kalau masih ada luka-luka lama, yang pertama pandang aktor yaitu ayah. Sebenarnya itu bukan ayahku yang asli, mau jauh dariku itu enggak. Itu semua dia lakukan justru demi kebahagiaanku. Aku harus bisa menghargai perjuangan ayahku. Aktornya dipandang seperti itu, ada luka yang sudah terlanjur hadir, dipulihkan kalem-kalem seperti itu. Atau kalau panjenengan ingin kalimat yang lebih sederhana, kalau mau tidur sambil disentuh penuh kasih sayang tadi, wahai jiwa, mulai sekarang dan seterusnya kamu tuh orang yang baik, orang yang pemaaf, maafin ayahmu ya, makasih wahai jiwa, aku sayang sama diriku yang sekarang ini. Aku bisa memaafkan ayahku, aku bisa memaafkan pasanganku, ayolah aku sayang sama diriku. Itu akan meluluh semuanya nanti itu kalau lamanya itu, sehingga menjadi pribadi baru yang lebih mudah memaafkan. Nah insya Allah seperti itu sekilas cara praktis untuk menangani luka batin akibat fatherless. Baiklah, maaf bunda-bunda ya. Sepertinya waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 11. Sebentar lagi waktu sholat zuhur sudah tiba. Jadi kalau ada banyak yang ingin dikonsultasikan, monggo hadir langsung aja Ustaz ya. Datang klinik Ibn Ustaz. Jadi ya mohon maaf ya, mungkin karena tadi mulainya juga agak mundur ke belakang sehingga kita sudah waktunya harusnya sudah selesai, masih banyak yang ingin disampaikan. Tapi insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mungkin bisa dengan pembahasan yang dilanjutkan atau pembahasan yang berbeda tapi masih berhubungan, atau mungkin lebih intens lagi. Panjenengan semua bisa berkonsultasi langsung kepada Ustadz Kris. Dan untuk selanjutnya mungkin Ustadz bisa share kontak personnya kepada para jamaah untuk bisa atau di kliniknya berapa nomor call centernya yang bisa dihubungi. Jadi dan sebagai akhir dari kajian ini juga Ustadz bisa sampaikan kata-kata penutup, kemudian dilanjutkan dengan doa. Monggo Panjenengan kalau misalnya membutuhkan, nanti saya share di grup admin. Nanti admin aja share ke masing-masing grup. Kata ya? Monggo Ustaz bergerak. Kok saya jadi nanti biar tidak kecewa, saya sebelumnya ngapunten, sangat bukan tidak mau membantu ayah bunda semua. Saya senang banget karena memang Allah memudahkan saya tiap hari menangani kasus seperti ini, terutama santri-santri kami di Al-Um, karena dominan kan berangkat dari keluarga duafa. Jadi mereka semuanya tumbuh kembang, kurang perhatian, kurang kasih sayang. Nah, namun di klinik kami terus terang nanti silakan, insya Allah kita data ya. Tapi tidak bisa dalam waktu dekat, karena ini sampai Agustus sudah full penuh pasien konselingnya. Jadi nanti jangan kecewa umpama dapat jadwal September.
Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, sebelum kita berdoa bareng kepada Allah, saya pesan kepada ibu yang umpama hari ini diuji memiliki pasangan yang kurang perhatian ke anak-anak, kurang sayang, maka sebagai penutup, please banget, saya nyuwun tolong lakukan yang kata teman-teman psikolog menyebutnya ini sunnahnya Bunda Hajar. Sunnahnya Bunda Hajar. Apa sunnahnya Bunda Hajar ini? Ibu berusahalah meskipun hatinya itu gemes sama bapak karena kurang dekat sama anak-anak, jangan diperparah keadaan. Tapi kalau pas bapak luar kota kerja gitu, bangunlah konsepsi yang baik terkait ayah. Contohnya yang dilakukan Bunda Hajar di dalam beberapa kitab sejarah disebutkan. Nabi Ibrahim itu ketemu terakhir ketika Ismail masih digendong, durung ngerti. Dan ketemu lagi ketika Ismail wis gede. Dan begitu pertama ketemu Ismail itu, Abi sayang, hormat, terus kangen gitu. Kok bisa gitu ya? Harusnya kan Ismail itu kalau ibunya kayak kita ini kan, Abi, ini Ismail, ini apa? Oh dasar dapuramu, gak tahu mulai enak ini lah biasa kita gitu. Karena maknya di rumah itu belum dalam ibu nek berjorong bulan, belak duitnya gak dikasih aku. Kamu biasanya ini, biasanya udah jorin orang. Nah, udah sekarang lakukan sunnahnya Bunda Hajar. Setiap abinya berangkat kerja, nanti ketika membersamai anak-anak, masya Allah ya, memang abimu itu kadang 1-2 kali masih kasar ya sama kakak. Kemarin aku marah-marah, tapi masya Allahnya abi itu sayang sebenarnya sama kakak. Kadang-kadang itu kalau mau tidur abi sering cerita, ini besok maaf diberikan apa ya, aku ingin berikan ini loh. Abi itu memang ada kekurangannya, tapi abi itu sayang banget lah. Aku ingin lihat kakak itu bahagia. Jadi dibangun konsepsi yang baik seperti itu. Termasuk ngapunten kalau omongan saya sedikit nggak enak, kalau sudah terlanjur ada perceraian, terus anak-anak ikut ibu, tetap loh, anak-anak itu punya kewajiban untuk bakti sama bapaknya yang mungkin begedut banget nakalnya. Nah supaya jiwa baktinya muncul, sering ngobrol sama anak, Duk, memang rumah tangga kita nggak kayak teman-temanmu ya, kemana-mana bisa sama bisa memilihnya, tapi Allah punya rencana lain sayang. Meskipun sekarang abimu udah nggak bisa membersama kamu lagi, tapi ingat, kamu nanti sampai besar berusaha untuk sayang, hormat, tapi sama abimu ya, dengan segala kekurangannya abimu itu sayang sama kamu lah setengahnya itu apa adanya. Nah tetap harus dibangun seperti itu. Oke, saya minta tolong supaya fatherless-nya netral, nggak terus benci-bencian sama bapak. Sampun, mari kita munajat sebentar ya. Ini sebenarnya bukan doa bersama, ini hanya sebagai ungkapan kalau hati itu sudah disapa lembut hidayah sama Allah seperti ini, sadar betapa bahayanya dosa fatherless, kita itu melilir, kita itu ingin banget pulang dari sini itu bisa menjalankan konsep parenting di atas jalan hidayah, yaitu fatherman. Okay? Jadi ini bukan doa karena jangan jauh lebih jaga kalau berdoa kepada Allah. Nah, jadi begini, kita ikutin taubatnya Nabi Adam ya, ayahnya Nabi Adam ketika bertaubat sadar ada sebuah kesalahan, dia bertaubat kepada Allah, terus Allah angkat permasalahannya dan kita mencontoh taubatnya Nabi Adam supaya Allah juga ngangkat. Barangkali anak-anak kita ada yang kecanduan, ada yang pelakor, ada yang macam-macam yang tadi kita bahas. Semoga Allah angkat lantaran taubat kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Allah, izinkan hamba untuk BPDB menghadirkan jiwa hamba padamu bersimpuh sepenuhnya atas dosa-dosa kami selaku ayah dan ibu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Rabb kami, please dengarkan munajat kami. Dolamna anfusana, selama ini kami telah berbuat zalim, menganiaya diri kami sendiri dengan maksiat-maksiat dalam parenting kami. Kami merasa sok sibuk, kami tidak pernah punya waktu ya Rabb bersama anak-anak kami. Meskipun sekedar bermain, sekedar berbagi sambal saat makan bersama, saat dongeng ketika mau bersama tidur. Please maafkan kami ya Rabb, kami tidak pernah punya waktu untuk melihat poin-poin penting seperti ini. Sehingga wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni sisa umur kami ini atas dosa-dosa motherless yang kami lakukan ya Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan sekiranya Engkau tidak menyayangi kami dengan meneguhkan hati kami untuk menjadi orang tua yang betul-betul punya waktu, yang betul-betul sabar, yang betul-betul lembut, penuh kasih sayang, lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau tidak meneguhkan kami berubah di sisa umur kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Di dunia anak-anak kami tumbuh menjadi korban fatherless, motherless. Anak-anak kami sulit diajak kebaikan. Anak-anak kami gak pernah mau dengerin kata-kata kami ya Rabb. Anak-anak kami kecanduan, semua bentuk keburukan. Anak-anak kami durhaka. Itu semuanya efek dari toxic parenting kami ya Allah. Dan di akhirat kami akan terancam mendapatkan azab-Mu karena tidak pernah memainkan peran sebagai seorang ayah dan ibu yang membersamai anak-anak di atas jalan hidayah. Sekali lagi ya Allah, please maafkan kami, teguhkan kami sepulang dari sini agar menjadi orang tua yang betul-betul Engkau ridhoi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami di sisa umur kami ini kebahagiaan, kebaikan di dalam kehidupan dunia yang tidak lain. Kebaikan terbesar kehidupan dunia adalah ketika Engkau meneguhkan kami di sisa umur kami bisa menjalani hidup di atas petunjuk-Mu ya Allah. Itulah kebahagiaan besar yang kami mohonkan dan hajatkan kepadamu ya Rabb. Dan berikanlah kami kebahagiaan di akhirat. Kau jauhkan kami dari ancaman neraka-Mu, dan Kau izinkan kami di samping kami ada pasangan kami, ada anak-anak kami, ada orang tua kami. Kau izinkan kami bersama memasuki jannah-Mu yang indah, yang di sana kita ketemu the big dream kami, yaitu impian terindah kami, di mana lelah letih kami di sisa umur ini tidak kami tujukan kecuali hanya ingin perjumpaan dengan-Mu, zat yang begitu indah yang selalu kami kejar dalam setiap lelah letih kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.